Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja CNC. Selamat mendengarkan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bersama Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12. Dengan suara yang keras, dengan penuh keyakinan yang teguh akan kebenaran firman Tuhan, kita baca ayat ini 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara perhatikan gambar di depan. Orang-orang yang menerima Yesus Kristus diberi kuasa. Katakan, saya diberi kuasa. 1, 2, 3. Saya diberi kuasa. Supaya apa? Supaya menjadi anak-anak Allah. Ini satu ayat tapi luar biasa, saudara. Saya percaya setiap kita di tempat ini sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah katakan amin? Oh iya. Tapi saya akan jelaskan Bapak Ibu Saudara mengenai ayat ini satu persatu sesuai dengan konteksnya. Sehingga melalui ayat ini kita mengerti, kita yang sudah menerima Yesus, benarkah kita sudah menerima Yesus? Kita yang sudah diberi kuasa, benarkah kita diberi kuasa? Kita yang dikatakan oleh Alkitab adalah anak-anak Allah, benarkah kita ini anak Allah? Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui bersama bahwa orang Kristen disebut telah menerima Yesus Kristus bukan karena, ingat loh, bukan karena telah mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Perhatikan kalau Bapak Ibu Saudara bisa baca di depan, orang disebut telah menerima Yesus Kristus bukan karena mulutnya sudah mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa saya katakan demikian? Karena kata menerima dalam ayat ini atau elabon, akar katanya adalah lambano. Ini kok banyak bahasa roh sih hari ini Pak. Bapak Ibu Saudara percayalah ini bahasa Alkitab bukan bahasa roh. Dan ini ada dalam konteks Alkitab. Kata menerima dalam ayat ini berarti menggenggam, mencengkram, atau mengenal secara utuh. Nah itu sederhananya. Jadi kenapa saya katakan tadi belum tentu orang yang mengaku dengan mulutnya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, belum tentu dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Rajanya. Ya, saya tahu beberapa sudah menikah. Masih ingat janji nikahnya? Ketika diucapkan, Ibu Melin ketawa, rada lupa, sama saya juga rada lupa. Tapi saya ingat endingnya. Iya, aku menerima engkau sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. Begitu juga si perempuan, si suami, aku menerima engkau sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Loh saya tanya nih, yang sudah menikah, waktu si suami, waktu itu atau si istri berkata, ya aku menerima, jujur saja waktu itu sudah percaya belum dia benar-benar menerima? Kenapa? Sesuai dengan konteks ayat ini, orang yang mengaku dengan mulutnya aku menerima Yesus, belum tentu dia mengenal Yesus secara utuh. Loh Bapak Ibu Saudara percaya kekristenan itu sesuatu yang berbeda. Katakan berbeda. Kalau hanya jadi Kristen cukup mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat lalu masuk surga, apa bedanya kita dengan kepercayaan lain? Cukup sebutkan 2 kalimat langsung masuk surga. Kristen itu berbeda. Dia tidak hanya mengaku dan disebut menerima Yesus, tapi dia harus mengenal Yesus secara utuh. Salami kanan kirinya. Oh ya, kita harus mengenal Yesus secara utuh. Seperti pengantin tadi, ya. Nanti yang nikah jangan heran. Nikah 1 bulan, bulan madu, ya. 1 tahun masih bulan madu. Terus
Tahun kelima tinggal bulannya, madunya hilang. Kenapa? Karena memang menerima itu tidak berhenti pada saat mengucapkan janji nikah, tapi dari hari ke hari kita harus mengenal pasangan kita, kita harus mengenal juru selamat kita. Amin. Dan dari wajah-wajah Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sudah dikenal Tuhan. Amin. Oh iya. Mau nggak dikenal Tuhan? Amin. Oh iya, saya mau loh dikenal Tuhan. Pertanyaannya, sudah kenal Tuhan Yesus belum? Makanya kita belajar. Nah, kata menerima di sini itu artinya, lalu klik selanjutnya. Kita menerima Yesus, kita belajar mengenal Yesus dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Kita itu diberi kuasa. Saya waktu tahu ayat ini, dahsyat Kristen itu. Diberi kuasa, Pak. Kita diberi kuasa. Hanya sekali lagi kita perlu tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa kata diberi kuasa di sini bukan berarti orang-orang Kristen yang melakukan mujizat, punya karunia-karunia roh. Bahkan bukan orang Kristen yang diberkati secara materi. Jujur ya, saya bertahun-tahun ikut satu pelayanan. Ketika saya melihat hamba-hamba Tuhan yang bisa melakukan mujizat, orang-orang Kristen yang dipenuhi dengan karunia-karunia roh. Lalu orang-orang, ada beberapa orang-orang Kristen atau hamba Tuhan yang bersaksi, saya dari miskin jadi kaya. Saya kira bertahun-tahun, saya kira ini orang-orang yang diberi kuasa. Saya kira begitu. Wih, orang-orang kalau diberi kuasa tuh kayak gini ya, ternyata ya, bisa mengusir setan, melakukan mujizat, punya karunia. Ternyata berdasarkan ayat ini saya salah paham selama ini. Apalagi kalau saudara dan saya baca Matius pasal 7 ayat 21. Justru hamba-hamba Tuhan, orang Kristen yang melakukan mujizat, itu yang tidak dikenal Tuhan. Wah. Makanya saya nggak anti berkat secara materi, karunia-karunia roh, saya nggak anti mujizat, tapi saya mau beritahu, jangan sampai pesona kita dialihkan dengan yang seperti ini. Saudara nggak akan bertumbuh kalau kita berhenti pada satu titik, terpesona dengan mujizat, terpesona dengan karunia-karunia, terpesona dengan berkat-berkat jasmani. Mati kekristenan kita. Tapi di sini orang-orang yang bertumbuh, katakan amin. Kita ini dinamis. Gereja ini dinamis. Sekali lagi, tidak anti berkat, tidak anti karunia, tapi kita dinamis, melangkah. Karena apa? Sesuai dengan ayat ini, kata diberi kuasa berasal dari kata exousia. Kata kuasa itu artinya exousia. Apa itu exousia? Hak istimewa. Dalam bahasa Inggris, privilege. Coba sama-sama, lidahnya agak dibengkokin dikit. 1, 2, 3. Privilege. Iya kan? Hak istimewa. Atau dalam bahasa sederhananya, fasilitas. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, perhatikan di depan sini Bapak Ibu Saudara, bahwa kita yang menerima Yesus, kita tuh dikasih hak istimewa. Jadi orang-orang Kristen, sekalipun dia Kristen, kalau dia tidak berjuang, berusaha untuk mengenal Yesus, privilege-nya tidak digunakan, dia tidak disebut sebagai orang Kristen yang menerima kuasa atau diberi kuasa. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, kita sudah menggunakan fasilitas yang Tuhan berikan belum? Kalau saudara kerja di satu perusahaan, dikasih fasilitas mobil, rumah, tempat tinggal, lalu saudara tidak gunakan, yang rugi perusahaan atau karyawan? Ini perusahaan nih memberikan fasilitas, dikasih kendaraan, dikasih rumah, terus tidak digunakan oleh karyawan. Yang rugi siapa? Karyawannya. Nah, kita orang Kristen menurut kebenaran firman Tuhan diberi kuasa, diberi hak istimewa, diberi fasilitas. Kalau kita tidak gunakan, rugi. Penebusan Kristus itu fasilitas pertama, melalui karya pengorbanan di kayu salib. Engkau dan saya sudah diberi fasilitas itu. Lalu Injil, ya, kenapa saya dorong jemaat ini untuk menyelesaikan perjanjian baru? Karena orang Kristen itu sesungguhnya kitabnya itu
perjanjian baru. Berarti perjanjian lama bukan kitab orang Kristen, Pak? Iya, kitabnya orang Yahudi. Berarti bukan firman Tuhan, Pak? Enggak, tetap firman Tuhan. Perjanjian lama menggambarkan perjalanan ya kekristenan, atau sedang mengarahkan kita sebagai pembaca firman Tuhan hari ini mengetahui apa itu Kristen. Karena tidak bisa dipungkiri Yesus Kristus berasal dari keturunan Yahudi. Orang-orang Kristen awal-awal adalah orang-orang Yahudi. Jadi itu gambaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, sudah belum menggunakan fasilitas ini? Sudah belum kita baca Injil setiap hari? Sudah belum kita mendalami? Lalu Roh Kudus. Banyak orang Kristen salah mengerti Roh Kudus hanya berbahasa roh, karunia-karunia roh. Padahal tidak pernah mengerti apa itu Roh Kudus sebenarnya. Buka firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14. Sebenarnya Yesus sudah memberitahu kepada para murid, kepada orang percaya hari ini. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 saya baca, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Sulit gak untuk menuruti segala perintah Tuhan? Jujur, sulit atau enggak? Sulit. Tapi Tuhan bilang gini, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain." Nah, karena sulit tadi, kita tidak bisa dengan kekuatan sendiri melakukan perintahnya Bapa. Tuhan Yesus kasih penolong yang disebut Parakletos dalam bahasa aslinya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pertanyaannya, kita punya hubungan yang dekat gak dengan Roh Kudus setiap hari? Pak, saya nggak ngerti Roh Kudus seperti apa karena saya belum berbahasa roh. Oh, nggak ada hubungannya. Pak, saya sudah menerima Roh Kudus belum ya? Soalnya saya belum pernah getar-getar di gereja kok. Oh, nggak ada hubungannya. Setiap orang percaya diberikan Roh Kudus. Katakan amin. Persoalannya kita gunakan fasilitasnya. Yang terakhir adalah pengharapan Tuhan, nanti kita bahas. Nah, jadi dari ayat ini saudara sudah jelas, menerima Yesus Kristus, diberi fasilitas. Yang terakhir tolong klik, supaya menjadi anak-anak Allah. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara, saya kasih tema anak Allah notos atau huios. Saya mau ajak kita bersama-sama belajar tentang ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan kita salah mengerti ayat yang barusan kita baca tadi. Salah mengerti ayat itu bahaya kekristenan kita. Ingat ya, kita menerima Yesus Kristus, kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Katakan, saya anak Allah. Nah, persoalannya gini Bapak Ibu Saudara, ada orang Kristen yang tidak ngerti, asalkan dia sudah ke gereja, rajin ke gereja setiap hari Minggu, bahkan pelayanan di mimbar sini, apalagi dia KTP-nya Kristen dan dia ngaku-ngaku hamba Tuhan, itu sudah anak Allah. Loh, anak Tuhan itu apa standarnya? Ke gereja, pelayanan, KTP-nya Kristen? Loh, enggak Bapak Ibu Saudara. Kata anak Allah di sini Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya di dalam Alkitab ada 5 istilah anak Allah. Yang pertama adalah nepios, artinya anak bayi. Saya percaya kita di sini bukan nepios, kecuali anak saya yang digendong Pak Tommy di belakang. Itu nepios, anak bayi usia dini. Lalu ada paidion. Paidion itu anak usia 7 sampai 14 tahun. Jadi kalau kita bergaul dengan orang Yahudi, mereka punya istilah untuk anak. Ada nepios, paidion, nah kemudian teknon. Teknon ini adalah anak keturunan, artinya si anak yang mewarisi gen dari orang tuanya, sifat-sifat dari orang tuanya. Nah, yang mau kita bahas yang hari ini istilah anak, yaitu huios dan notos. Huios itu anak yang resmi atau sungguh-sungguh anak yang sah, ada pertalian, ada hubungan. Sedangkan notos adalah anak gampang, tidak resmi, atau yang paling kasarnya anak haram.
kita menjadi anak-anak Allah bukan karena kita rajin ke gereja, kita pelayanan di depan, tapi kalau kita huios, kita anak Allah. Saya juga lagi berjuang ini untuk jadi huios, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat Ibrani. Tolong diklik. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 6 dan 8. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, anak yang diakui di sini disebut huios. Lalu di ayat 8-nya, tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang atau notos. Banyak orang Kristen tidak ngerti dirinya disebut anak Allah, notos atau huios, huios atau notos. Yang penting saya anak Allah. Loh, orang Yahudi nggak bisa begitu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita kan harus memahami Alkitab berdasarkan konteks orang Yahudi. Nggak bisa kita pokoknya ini ayat nggak peduli latar belakangnya seperti apa, bodoh amat. Nggak bisa. Harus memahami Alkitab berdasarkan konteksnya. Nah, kalau di Alkitab dikatakan anak-anak Allah, pertanyaannya notos atau huios? Masih ingat ayat dalam Yohanes tadi dikatakan apa? Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Nah, pertanyaannya sesuai dengan Ibrani, huios atau notos? Coba tanya kanan kirinya sekaligus kedipkan mata, kamu huios atau notos? Kamu ini benar-benar anak Tuhan atau anak Tuhan yang bukan benar-benar? Loh, Bapak Ibu Saudara, kita kalau nggak belajar mengenai ini, kekristenan kita akan sekedar berfantasi saja. Saya tidak mau Bapak Ibu Saudara mengulangi apa yang saya pernah alami. Saya bisa loh, nggak usah pakai latar belakang Alkitab, pendalaman. Saya cukup ajak Bapak Ibu Saudara berdiri. Semua imani, katakan saya anak Allah, saya anak Allah, aku anak Allah, aku anak Allah. Udah pulang, Tuhan Yesus memberkati. Bisa. Saudara pulang udah di dalam sininya pokoknya ya saya anak Allah, saya percaya saya anak Allah. Tanpa kita ngerti kita ini notos atau huios. Nah, dari mana saudara dan saya tahu bahwa kita huios atau notos? Saudara sudah dengar ya analogi yang sering saya katakan, seorang anak kolong jembatan menjadi anak konglomerat. Sudah tahu ya, ilustrasi itu sudah nancep lah. Nah, secara status saudara dan saya itu sudah huios. Jadi gak usah ragu nih, Pak saya huios atau notos? Saudara huios. Siapa yang huios katakan amin? Amin loh. Secara status sudah. Cuma persoalannya dalam faktanya, dalam prakteknya sudah atau belum, kita mau belajar. Tolong diklik. Apa beda huios dan notos? Tolong diklik lagi. Perbedaannya itu adalah respon ketika dibentuk. Saudara, kita baca Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 10. Yang lihat di depan boleh baca 1, 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingatinya. Ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, maksudnya orang tua di dunia, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya apa? Kita beroleh bagian dalam kekudusan. Saudara mau tahu saudara notos atau huios? Bedanya adalah ketika saudara dan saya dibentuk oleh penjunan kita, respon kita seperti apa? Makanya kalau hari ini saudara dan saya diizinkan ada masalah, yang didoakan oleh hamba Tuhan bukan siapa yang punya masalah, mari datang ke depan. Apa masalahmu? Sakit, penyakit,
Loh, saya dulu mempraktekannya. Tanpa saya sadari ternyata saya lagi begini. Loh, yang diusir itu bukan masalahnya. Justru lewat masalah kita dibentuk. Dan apa respon kita di saat masalah itu Tuhan izinkan? Nah, itulah yang nanti menentukan kita notos atau huios. Yang nangkep katakan amin. Iya. Jadi bukan masalahnya, masalah itu Tuhan izinkan untuk membentuk kita. Masalahnya pada saat masalah diizinkan, persoalan diizinkan, kita menganggap remeh. Oh iya Bapak Ibu Saudara, saya ini memberitahu sebuah kebenaran yang kalau kita dalami, kita praktekkan, kita nggak akan pernah main-main dengan didikan Tuhan. Kita nggak akan menganggap remeh didikan Tuhan. Kalau kita nggak anggap remeh didikannya, kita benar-benar akan hormat pada Tuhan. Hormat. Nah, lalu kita diingatkan jangan putus asa. Saudara percaya bahwa orang menjadi baik tidak tiba-tiba? Katakan amin. Nggak ada yang baik jadi tiba-tiba. Demikian orang jahat juga tidak terjadi tiba-tiba. Tapi ada proses dari hari ke hari sehingga terjadi akumulasi sehingga orang itu disebut orang baik. Nah, kalau kita mau jadi huios, kalau kita yakin diri kita huios, dari hari ke hari kan kita diproses, dididik, dibentuk. Kalau kita putus asa, nggak terjadi itu akumulasinya, nggak terjadi. Tapi waktu kita dididik, aduh gagal lagi saya, jangan putus asa, maju lagi, dididik lagi, gagal. Contoh, belajar sabar. Dari orang yang nggak sabaran, apalagi laki-laki. Saya kemarin pertemuan hamba-hamba Tuhan, sebelum makan itu ada acara sesi berfoto. Satu hamba Tuhan sudah ingatkan, kalau bisa makan dulu lah, foto sesinya nanti. Tapi karena si ketua bilang, udah tetap foto sesi. Itu hamba Tuhan itu bisa-bisa, udah saya duluan aja makan, doa sendiri, makan sendiri. Gak sabar. Itu lagi di kumpulan loh, hamba-hamba Tuhan. Loh, bagaimana kita mau jadi orang yang sabar? Dari hari ke hari kita dididik jadi orang yang sabar. Sabar, hati ini sabar. Aduh gagal lagi jadi orang sabar. Jadi sabar lagi. Sampai ada satu akumulasi. Jadilah orang sabar. Begitu juga kalau kita mau belajar, jadi rendah hati, jadi tulus, jadi orang yang mudah mengampuni. Kan banyak yang bilang, mengampuni sulit Pak. Loh, kalau kita belajar mengampuni dari hari ke hari, akan ada satu akumulasi. Kejahatan apapun yang orang itu lakukan, saya ampuni. Tapi kalau dari hari ke hari, susah mengampuni, sudah diampuni, dia bikin lagi, balas. Gak ada satu akumulasi untuk kita jadi orang yang mudah mengampuni. Nah, makanya kalau respon kita ketika kita dibentuk, jangan putus asa. Siapa yang mau jadi huios, katakan amin. Saudara, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Ingat loh dari ayat ini, dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Kalau di titik kita mau menganggap remeh didikan Tuhan, di titik kita mau menyerah, ingatlah saudara, ingat. Di balik setiap penderitaan yang saya alami hari ini, ada kebaikan Tuhan. Kita nggak pernah tahu kebaikan Tuhan. Ya, makanya kadang dari mimbar ini kita terima firman yang keras. Ya, saya pun hari-hari saya pun dapat firman yang keras. Tapi waktu saya dapat, nggak mau saya anggap enteng. Ini didikan. Nggak mau saya putus asa. Tiap minggu khotbahnya langit baru, bumi baru, tanggung jawab hidup, karakter Kristus. Aduh, hampir menyerah nih. Saya mau kasih tahu saudara, kalau bukan ini tujuan kita jadi Kristen, Billy Graham katakan, lebih baik tidak jadi Kristen dari awal. Kalau jadi Kristen tidak mau jadi huios, lebih baik tidak jadi Kristen dari awal. Tapi karena engkau dan saya sudah terlanjur. Yang kedua, kita lihat ciri atau apa beda huios dengan lotos. Yang pertama tadi respon, yang kedua adalah perubahan hidup. Kita baca sama-sama Ibrani 12 tadi ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan tetapi apa? Duka cita. Tetapi kemudian menghasilkan buah
buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Saya tahu dari tempat duduk saudara, mungkin saudara berkata, pendeta ngomong enak banget sih. Nggak tahu apa, saya lagi sakit, dididik Tuhan. Nggak tahu apa kalau dididik Tuhan itu nggak enak. Kata Alkitab mendatangkan duka cita. Loh, saya tahu Bapak Ibu Saudara, bagaimana dididik tidak enak, sakit, harus menahan diri. Kata Paulus, aku tahu itu. Memang persoalan yang kita hadapi berbeda. Berbeda saudara. Tapi rasanya itu di dalam sini sama. Tapi Paulus, maaf, ya kitab Ibrani katakan, kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Buah kebenaran di sini adalah perubahan hidup. Saudara, khususnya ibu-ibu di sini, kalau lihat ulat, jijik atau senang atau geli atau gimana? Ada ibu-ibu di sini ngelihat ulat, ini ulat lucu, diambil. Kan nggak ada, rata-rata geli, jijik. Tapi coba pada saat dia jadi kupu-kupu, iya kan? Dikejar-kejar, pengen pegang, karena apa? Indah. Saudara, uang, kesehatan, karir itu penting. Saya katakan itu penting. Saudara mau kaya, bukan sekedar kaya, jadilah kaya, sekaya-kayanya. Nggak amin doain pendeta kaya, Bapak Saudara. Supaya dengan kekayaan kita lebih maksimal melayani Tuhan. Saudara mau berprestasi, mau juara, juara sekalian. Jangan tanggung-tanggung. Dengan kau berprestasi, engkau memuliakan Tuhan lebih maksimal. Ini yang masih kuliah pengen DO atau gimana nih, amin? Iya tuh. Jangan tanggung-tanggung kuliah, jangan ulangi kesalahan saya. Saya dulu nggak tahu kebenaran ini. Kalau saya tahu kebenaran ini, waduh, IPK saya 6,0. Nggak ada itu IPK. Pasti saya maksimal. Pasti. Nah, kesehatan, karir, jodoh itu penting. Tapi saya mau beritahu yang lebih penting itu adalah perubahan hidup. Katakan perubahan hidup. Kita yang sudah punya anak, saudara nanti yang berencana menikah dan punya anak, saudara bisa saja mewarisi harta, mewarisi hal-hal yang jasmani, bagus. Tapi kalau kita lupa mewarisi karakter Kristus, bahaya anak-anak kita semua. Amin. Bahaya. Saya lihatin anak saya ini dari kecil ini ya, dari usia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sekarang mau jalan 6 tahun. Itu benar-benar ya, manusia itu sudah ada kodrat dosanya, itu betul itu. Anak saya enggak ada yang ngajarin dia marah-marah, nggak ada yang ngajarin dia tipu-tipu, bisa sendiri loh, bisa sendiri. Ini bukan sekedar genetik Pak, tapi memang di dalam diri kita itu ada kodrat dosa sejak dari dalam kandungan, kata Daud. Jadi orang yang tidak percaya mengenai hal ini itu terserah. Tapi siapa yang bisa memberikan penjelasan? Kok anak dari sejak kecil bisa bohong, ya, bisa marah-marah, dia bisa jengkel, dia bisa cemburu? Dari mana itu anak kecil yang ngajarin siapa? Dan nggak mungkin bapaknya yang ngajarin. Nah, kalau jadi anak harus marah-marah, kan nggak mungkin. Sudah ada kodrat dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ini yang gagal dulu gagal orang tua kita mendidik kita untuk punya karakter Kristus. Jangan sampai kita ulangi. Anak kita harus kita wariskan perubahan hidup, karakter menjadi seperti Kristus. Katakan amin. Amin. Nggak ada warisan yang lebih dahsyat ketika anak nanti bertumbuh, dia punya karakter Kristus. Saya alami, papa mama saya itu orang sederhana, termasuk dari pihak istri saya, sederhana. Kami bukan dari keluarga yang mampu atau berkelimpahan, enggak, cukup. Tapi waktu saya cerita sama istri saya, bagaimana sih kalau orang tuamu mendidik? Dia juga tanya bagaimana orang tua saya mendidik. Puji Tuhan, dididik dari kecil karakter Kristus. Nah itu namanya perubahan hidup. Waktu dididik tidak enak, sakit. Siapa yang hari ini sadar Tuhan lagi bentuk kita supaya kita mengalami perubahan hidup?
mumpung, saya mau kasih tahu, mumpung, ya. Mumpung masih sehat, masih produktif, dididik oleh Tuhan supaya mengalami perubahan hidup, mumpung. Jangan udah, tubuh bisul 15, ya Tuhan bisa mau berubah Tuhan, ya kan? Sakit misalnya, baru ya Tuhan saya mau berubah. Mumpung lagi kayak gini nih. Tapi kalau mau jujur jarang ya. Jarang, benar gak Pak Tommy ya? Jarang orang lagi sehat mikirin perubahan hidup, pengennya senang terus lagi sehat. Iya, jarang. Tapi makanya kita diingatin. Kalau huyos, dia ingat nih. Dia ingat. Alkitab katakan Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi saya berkhotbah, sharing firman Tuhan di sini, percaya ini baru menyiram, baru menanam. Yang bisa mengubah hidup engkau dan saya itu cuma Tuhan. Cuma Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang lagi berubah untuk perubahan suami, atau suami lagi berdoa untuk perubahan istri, anak untuk perubahan orang tua untuk perubahan anak, yang bisa mengubah hanya Tuhan. Ingat ini Bapak Ibu Saudara. Ingat. Tapi percayalah, kalau Tuhan yang mengubah itu lebih dahsyat. Amin. Oh iya. Nah, maksud saya gini, Bapak Ibu. Saya bicara seperti ini bahwa perubahan hidup itu memang tidak mudah, sulit berubah. Tapi saya mau kasih tahu ini khususnya anak-anak muda. Saya kalau tahu kebenaran ini dari sejak muda, saya nggak tahu hidup saya hari ini kayak apa. Pasti luar biasa dahsyat. Dahsyat. Sayangnya saya jujur saja agak telat dengar kebenaran yang kayak gini. Agak telat saya dimentor oleh orang yang mengajar kebenaran seperti ini. Agak telat saya. Tapi saya ekstra nih, saya berjuang, ya. Namanya kita ketinggalan, ya harus ekstra dong, ya kan? Ngerti nggak maksud saya? Loh, kita ini telat loh sebenarnya mau berubah. Tapi kalau kita nggak lakukan dari sekarang, waduh, kayak apa jadinya? Nah, tidak enak memang, tapi percayalah, kalau dari sekarang berita mengenai perubahan hidup didengarkan, waduh. Nah, melalui kebenaran ini, yang ada di sana itu bukan sembarang orang, bukan seenaknya masuk. Ya, sudah mengaku Yesus Tuhan, sudah diberi kuasa, sudah jadi anak-anak Allah. Itu yang masuk ke sana itu huyos, katakan huyos. Orang-orang yang mau berjuang dari sekarang mengubah hidup. Sulit, tidak enak, kata Alkitab, mendatangkan duka cita. Tapi dikatakan menghasilkan buah kebenaran. Saudara tangkap baik-baik pesan hari ini, tolong diklik. Ini video tentang orang yang gagal, tapi dia berubah. Kalau orang di dunia sana saja bisa mengubah dari kegagalan menjadi keberhasilan, seharusnya anak Tuhan lebih dari bisa. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja CNC. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.